Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manhaj al-bahthi fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah, yaitu metode penelitian dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, pasti teman-teman penasaran kan seperti apa pembahasannya? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu al-manhaj, artinya pendekatan atau suatu metode, sedangkan al-bahthi dapat diartikan sebagai penelitian. Penelitian ini merupakan suatu metode yang dilakukan yang dalam melakukannya perlu dipertanggungjawabkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Jadi, metode penelitian menurut Sugiono pada dasarnya merupakan cara atau langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam tanda kutip, cara ilmiah ini berarti sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam meneliti, langkah awal yang kita lakukan adalah mencari permasalahan apa yang akan kita teliti. Masalah di sini berarti peristiwa atau pokok pembahasan yang sesuai atau tidaknya dengan kenyataan atau sesuatu yang diharapkan. Atau bisa juga diartikan ketidaksesuaian antara teori dengan fakta yang terjadi. Adapun contoh dari masalah ini yaitu seharusnya mahasiswa pendidikan bahasa Arab dapat menuliskan teks Arab yang didiktekan atau dibacakan oleh pembaca sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Akan tetapi, faktanya masih ada mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang belum bisa menuliskan apa yang diucapkan penutur atau pembaca sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Contohnya, penulisan kata ana yang tidak menggunakan hamzah wasol, yang seharusnya penggunaan kata ana tersebut menggunakan hamzah wasol. Begitu juga dengan kata al-Islam yang seharusnya juga menggunakan hamzah wasol. Nah, dalam menentukan masalah ini perlu diingat bahwa rumusnya adalah seharusnya ditambah dengan faktanya. Seperti contoh tadi, yaitu seharusnya mahasiswa pendidikan bahasa Arab dapat menuliskan teks Arab yang didiktekan atau dibacakan oleh pembaca sesuai dengan kaidahnya. Akan tetapi faktanya masih ada mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang belum bisa menuliskan apa yang diucapkan oleh penutur atau pembaca sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dalam bahasa Arab ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu unsur-unsur bahasa. Yang pertama, al-aswad, yaitu bunyi. Yang kedua, mufrodat, yaitu kosakata. Yang ketiga, qawaid, yaitu ilmu nahwu sorof. Yang keempat, balaghah, ilmu untuk membahas yang balik atau bagaimana pesan itu disampaikan. Atau bisa juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menyampaikan makna yang tersirat. Kemudian ada juga unsur-unsur maharoh atau keterampilan, yaitu istima, keterampilan mendengar, kalam, berbicara, qiraah, membaca, dan kitabah, menulis. Nah, sampai di sini paham kan teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Baik, mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu khalfiyah al-bahthi, latar belakang penelitian atau latar belakang masalah. Adapun unsur-unsur yang ada di khalfiyah al-bahthi ini diantaranya yang pertama yaitu landasan filosofis, yaitu dikutip dari akademia, landasan filosofis adalah landasan logis yang lebih membumi, dalam artian bahwa sumber informasi yang diperoleh dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan kaidah ilmiah, karena sifat keilmuan bersifat kumulatif, artian terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dan landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan ontologis, yaitu ada atau tidaknya sesuatu, epistemologis, cara menyelesaikan sesuatu permasalahan, dan aksiologis, dapat apa manfaat dari penelitian tersebut. Jadi, landasan filosofis ini perlu dibahas pada penelitian adalah ketiga unsur-unsur ini. Kemudian yang kedua ada landasan teoritis, yaitu dikutip dari raharja.ac.id. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang membuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori.
Atau lebih jelasnya, landasan teori ini yaitu berisi teori-teori yang dipakai dalam penelitian atau metode-metode yang pas digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya ada landasan faktual. Landasan faktual adalah berupa kenyataan atau fakta-fakta atas objek penelitian yang akan dianalisis atau diteliti. Untuk mendapatkan landasan faktual ini, ada 3 cara yang dapat kita pilih dalam mengumpulkan data faktual ini, yaitu yang pertama, paper dari buku. Ini berbentuk dokumen, buku, dan jurnal sebagai bukti atau penguat yang dapat menjadi acuan pada penelitian kita. Yang kedua, yaitu person dari orang. Ini berupa mewawancarai narasumber yang terkait seputar penelitian yang kita teliti. Yang ketiga, place dari tempat. Ini berupa observasi atau tinjauan langsung ke tempat-tempat yang dapat mendukung penelitian kita secara berkala sesuai batas waktu yang ditetapkan. Dari ketiga cara ini, kita bisa hanya menggunakan salah satu saja. Namun, untuk lebih memperkuat hasil penelitian kita, alangkah baiknya kita menggunakan ketiga cara ini. Nah, semoga sampai di sini teman-teman paham ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke ikhtibar al-maudu', yaitu menentukan judul. Dalam menentukan judul ini, yang perlu kita perhatikan hanyalah kita tentukan terlebih dahulu apa masalahnya dan apa yang kita inginkan dari penelitian tersebut. Kemudian, ad-dirasah as-sabiqah. Ini berarti penelitian terdahulu. Maksudnya, kita mencari penelitian terlebih dahulu yang relevan atau terbaru, minimal 10 atau 5 tahun terakhir, untuk dapat dibandingkan dengan penelitian kita dengan melampirkan nama peneliti, judul penelitiannya, tujuan, metode, dan hasil penelitian tersebut. Kita dapat membandingkannya dengan penelitian kita dengan hanya menyertakan salah satu dari yang telah disebutkan tadi. Yang perlu diperhatikan adalah apa perbedaannya dengan penelitian kita. Contoh, kita mencari penelitian terdahulu yang memiliki judul yang sama dengan penelitian kita. Nah, namun di metode penyelesaiannya berbeda, maka ini dapat diambil menjadi acuan perbandingannya. Minimal kita cari 3 penelitian terupdate untuk disertakan pada penelitian kita. Dan ini dipaparkan pada satu paragraf pada poin tersendiri. Namun, yang perlu diperhatikan di sini, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa di sini kita perlu melihat relevansinya, yaitu kesesuaian dengan apa yang kita bahas. Kemudian dilihat dari segi bedanya. Maksudnya dari penelitian yang diambil harus ada pembeda di antara keduanya, walaupun penelitian kita dengan penelitian tersebut cenderung sama. Selain itu, dalam penelitian yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah mengenai asumsi dan hipotesis. Apa sih yang dimaksud dengan asumsi? Nah, asumsi adalah keinginan umum, yaitu tanpa teori. Maksudnya, keyakinan yang sifatnya umum diketahui oleh semua orang yang sifatnya sepakat. Contohnya, menulis di atas meja merupakan suatu asumsi, yang mana meja juga bisa digunakan untuk menulis. Maka semua orang tentu sepakat bahwa meja memang dapat digunakan untuk menulis. Maka ini termasuk suatu asumsi. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis sendiri artinya adalah dugaan sementara. Maksudnya, dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang membutuhkan pembuktian atau diteliti terlebih dahulu. Baru kita mendapatkan jawaban yang benar. Selanjutnya, macam-macam penelitian. Yang pertama, ada penelitian eksperimen. Ini ia bersifat kuantitatif. Penelitian ini biasanya ia dominan dengan kata pengaruh dan efektivitas, dan ia tidak bersifat meningkatkan, hanya menguji, yaitu boleh berhasil, boleh tidak. Hasil akhirnya nanti akan diselesaikan dengan HI, yaitu berpengaruh atau efektif, dan H0 tidak berpengaruh atau tidak efektif. Dan ini biasanya diuji dengan aplikasi SPSS dan uji T dengan signifikansinya lebih dari 0,05. Jika lebih berarti ia berpengaruh atau efektif. Namun jika kurang berarti penelitiannya tidak berpengaruh atau tidak efektif.
Kemudian yang kedua ada penelitian korelasi, yaitu mencari hubungan atau keterkaitan dari apa yang kita teliti. Dan ini juga bersifat kuantitatif dan jenis ujinya dengan produk momen. Yang ketiga, ada penelitian tindakan kelas atau PTK. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. PTK ini ia bersifat cenderung meningkatkan dan ia menggunakan HT, hipotesis tindakan, dan rumusnya perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan muhasabah. Dan hasilnya harus berpengaruh terhadap apa yang kita teliti. Baik, mungkin sekian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dari apa yang disampaikan. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.